Apa sih yang dimaksud dengan arisan online? Apakah sama dengan arisan konvensional? Kelompok-kelompoknya memang target dari arisan online ini kelompok milenial yang rate umurnya 20-30. Owner sendiri menghimpun dana sebegitu banyak, dia kabur. Yang kedua dari member, begitu dia sudah memperoleh dana, dia nggak mau bayar. Hai Bang, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak Nanda. Mbak Nanda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang, dari beberapa kasus gitu ya, saya tuh sebenarnya nggak paham apa sih yang dimaksud dengan arisan online. Apakah sama dengan arisan konvensional, cuma caranya aja online? Oh tidak Mbak, tidak. Pada dasarnya itu tidak sama. Kenapa? Karena memang sepengetahuan kita yang dulu mungkin kita lakoni, mungkin Mbak Nanda juga di masa-masa remaja juga menjalani ya yang namanya arisan konvensional Mbak ya. Apalagi kita di masa-masa sekolah biasa yang namanya kumpul-kumpul uang sih bahasanya Mbak. Sebenarnya yang kita nikmati memang uang kita, dan dari sisi hukum tidak menyalahi, dan dari sisi sosial tidak menyalahi, serta dari agama pun tidak menyalahi. Kenapa? Karena memang arisan konvensional itu uang kita yang memang kita tabung. Rembukan lah ya. Bener. Rembukan, nanti digilir siapa yang dapat pertama, kedua, ketiga gitu. Dan Benar, Mbak. arisannya itu juga sesuai kemampuan, dan juga hasilnya pun memang wajar gitu loh. Hasilnya wajar ya Bang ya. Benar, Gitu. benar. Nah, bedanya dengan arisan online? Arisan online yang sekarang tren yang lagi banyak itu begini Mbak. Arisan online ini yang dikerjakan oleh beberapa orang. Misal Mbak, saya ambil contoh ya, misal Mbak Nanda sendiri sebagai pemilik arisan atau biasa sering disebut sebagai owner. Jadi dengan cara-cara membuat grup di WhatsApp, kelompok-kelompoknya memang target dari arisan online ini kelompok milenial yang rate umurnya 20-30. Memang pengguna rata-rata memang pengguna ponsel canggih lah untuk saat ini. Jadi perbedaannya sangat mendasar. Kalau arisan konvensional yang Mbak maksud tadi, kita rembukan uang, tidak ada unsur paksaan. Contoh misal Mbak Nanda mampunya di 50.000, dan teman Mbak Nanda nanti akan mengembalikan sejumlah 50.000 yang sesuai disepakati dari awal. Jadi tidak menelan korban, tidak ada mufakat jahat di situ. Sementara dalam arisan online jelas banyak situ faktor-faktor yang mendukung kejahatan itu timbul. Salah satu contoh, misal Mbak Nanda melakukan sebagai owner arisan, itu sistemnya kan menurun Mbak. Lebih spesifik, saya rasa saya ambil contoh Mbak ya. Misal saya Mbak Nanda sebagai owner arisan, 10 juta disajikan dalam bentuk grup WhatsApp. Ini loh ada get, lebih sering dikatakan get 10 juta untuk 10 orang. Kalau kita berpikir kan 1 juta Mbak satu orang, tapi tidak, faktanya tidak begitu. Faktanya nomor 1 itu owner, nomor 2 itu 2 sampai dengan nomor 10 itulah member, namanya member. Jadi yang nomor 2 dengan nomor 10 itu beda pembayarannya. 10 juta misalnya di nomor 1, nomor 2 akan membayar selanjutnya sekitar 1.300.000. Nomor 2 jadi 1.250.000. Sampailah nomor 10 nanti bisa sampai 700.000 Mbak. Makanya kan menurun, makanya dia menurun sifatnya. Jadi banyak tidak dimengerti para member ini yang ternyata nomor 1 itu adalah member, dan member itu tidak pernah membayar. Karena nomor 1 ini adalah pemilik otaknya gitu ya. Benar, nomor 1 lah yang sesungguhnya harus bertanggung jawab. Karena bayangin, nomor 1 itu dia menikmati uang senilai 10 juta di awal tanpa modal. Berarti kan
tidak fair dong sebenarnya dibanding tadi kita membahas di dasar itu arisan konvensional. Dari sini aja udah terlihat beberapa perbedaan yang sangat mendasar, mencolok. Ini pelakunya yang pengikut arisan online ini, mereka tuh menganggap arisan online itu menabung kah, investasi kah, atau ajang nyari cuan? Kalau kita memandang dari sudut pandang mana Mbak Nanda? Kalau dari sudut pandang owner, mungkin saya rasa lebih cenderung untuk saat ini sebagai cuan, sebagai mata pencarian dengan tujuan gampang mendapat penghasilan secara cepat. Itu akhirnya memang menggunakan beberapa sajian-sajian, mungkin bujuk rayu kepada para member atau calon-calon member untuk ikut. Begitu Mbak Nanda. Kalau dari sisi owner, kalau dari sisi member, saya kira memang keinginan sendiri ditambah dari ajakan-ajakan dari owner. Begitu. Tapi ada keuntungan khusus di tertera gitu, maksudnya ada keuntungan khusus yang jelas dengan mengikuti arisan online. Kalau misalnya gini Bang, maksud saya Gimana, kalau memang Nanda? tidak ada keuntungan khusus gitu, maksudnya kalau memang misalnya 750.000 yang paling bawah yang terakhir Benar, ya, benar. nanti setelah 10 bulan dapatnya 7,5. Tidak, Mbak Nanda. Nanti yang misalnya tadi yang kita sepakati yang 750 di member nomor 10 iya. tadi kan, dia akan mendapat nilai 10 juta. Oh, Karena tetap ada 10 juta. pembulatan dia dikumulatif, jadi dibulatkan. Walaupun dia setorannya 750.000 setiap bulan yang dia harus bayarkan atau setiap waktu yang disepakati bersama, maka harusnya kan 7,5 juta Mbak Nanda ya. Tapi dia akan memperoleh keuntungan 10 juta. Bagi dirinya untung kalau memang arisan online dijalankan dengan benar. Tapi bagi yang nomor 2 sampai dengan nomor sekitar nomor 5 yang dia harus menyetor senilai uang di atas 1 juta, ya rugi Mbak Nanda. Bayangin di nomor 2 misal dia bayar 1.350.000. Berarti kalau dikali 10 13.500.000 dong. Iya. Tapi dia dapat tetap 10 juta. 10 juta. Berarti kan dia sebenarnya dari sisi keuangan Mbak Nanda sebagai perencana keuangan dong pasti rugi kan? Berarti ini sebenarnya hanya unsur cepatnya aja ya. Unsur cepat, sajian cepat, dan mereka tidak pernah mempertimbangkan dampak. Berarti memang mereka ini juga nggak jelas ya, maksudnya dalam artian entah kalau memang hanya unsur menabung gitu ya. Benar. Kenapa dia tidak nabung emas aja? Ya selain emas mungkin main saham, mungkin yang jelas Boleh. waktunya seperti itu. Tapi kenapa jadi menarik ya? Karena mungkin menariknya itu ya lebih dari 10% kali ya bunganya ya, Iya, kurang Mbak. dari 1 tahun. Karena memang perolehannya cepat. Hmm. Satu itu. Kedua memang bagi member ini tidak ada ketentuan-ketentuan khusus. Nggak ada syarat-syarat Tidak khusus. ada syarat khusus. Yang ada hanya kemudahan-kemudahan aja Mbak ya. Karena kan sistem arisan online kita hanya transfer. Bahkan saya dengan Mbak Nanda, kalau kita sama-sama member ini di dalam arisan online, kita nggak pernah ketemu Mbak. Nggak kenal malah. Tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal. Nah, tapi kita dimainkan dengan pola-polanya owner. Tapi Bang, sejauh yang saya tahu ya, itu jumlahnya bisa ratusan juta loh Bang. Bisa miliaran malah kadang. Bener Mbak, bener. Bahkan banyak sekarang para member itu banyak yang ditipu loh Mbak. Sadisnya owner ini begitu nipu, mereka pergi istilahnya meninggalkan tanggung jawabnya sebagai owner arisan. Banyak kejadian seperti itu. Berarti pelaku penipuan arisan online ini biasanya berulang ya Bang. Misalnya gini, dia tadinya Gimana, Mbak, awal maksudnya? base campnya di Jakarta nih. Bener. Dia mengadakan arisan online, tiba-tiba macet, dia pindah dia ke Surabaya misalnya gitu. Bener. Nanti melakukan lagi, pindah lagi misalnya apa ke Medan gitu. Bener, biasa begini Mbak, biasa dari perkawanan-perkawanan atau pertemanan-pertemanan yang diperoleh dari media sosial. Contoh, misal bisa saja ownernya kadang bisa berada di Pekanbaru, tapi kita mainnya
sampai ke Jogja gitu. Bisa Mbak. Dan kenapa? Karena memang tidak ada syarat khusus, seperti saya bilang tadi, tidak ada aturan khusus, tidak ada syarat khusus. Jadi memang setelah dana ini terhimpun, dana ini banyak di tangan owner leluasa dong berpikir untuk melakukan kejahatan. Nah, itu ditransfernya ke rekening bank kan, Bang? Ke rekening bank, Mbak. Rekening banknya owner. Rekening banknya owner. Gitu. Nah, kalau terjadi penipuan bukannya itu mudah dilacak, Bang? Sebenarnya mudah dilacak, Mbak. Kenapa? Karena kan rekeningnya jelas. Karena setiap member ini kan transmisi transfer itu kan satelitnya itu tetap ke owner. Owner lah yang membagi. Owner lah yang menyusun strategi kepada siapa. Mungkin Mbak Nanda lebih ekstrim lagi, ada istilah main duos. Apa tuh main duos? Main duos tuh kita main berdua, Mbak. Jadi owner seolah-olah orang ketiga sebagai admin. Tapi Mbak Nanda sendiri nggak tahu siapa lawannya Mbak Nanda main dan nggak kenal. Yang Mbak Nanda tahu hanya Mbak Nanda jumpanya sama owner. Jelas indikasi penipuannya jelas. Kalau ternyata itu fiktif, berarti kita secara nyata-nyata menyerahkan uang kita kan kepada owner. Nah, itu media iklannya bagaimana ya, Bang? Sampai orang kok tertarik gitu? Karena memang tadi Mbak, memang kemudahan ini syarat khususnya itu tidak ada, memang tidak ada ketentuan khusus, tidak ada aturan. Yang penting Mbak Nanda merasa nyaman, Mbak Nanda merasa percaya, memang sifatnya trust, kepercayaan. Mbak Nanda percaya nih sama saya sebagai owner arisan, mungkin saya dilatar belakangi, bisa jadi saya mapan dari sisi keuangan, atau memang saya dianggap, atau sekarang sering saya dianggap sebagai selebgram, begitu Mbak Nanda. Jadi lebih cenderung memang kejahatan-kejahatannya seperti itu. Dimulainya itu kejahatan karena potensi-potensinya itu ada dari awal, begitu Mbak. Berarti juga kan sebenarnya gini, kita tuh kan butuh waktu ya Bang untuk ngumpulin orang sampai 10 gitu kan, nggak serta-merta dari orang kedua sampai orang ke 10 itu seminggu terkumpul. Benar, gitu. Itu juga perlu waktu kan. Apakah selama pencarian member itu 1, 2, 3 nggak curiga gitu, ini owner gimana ya, maksudnya uang kita proses pengembaliannya gimana ya gitu kan. Sebenarnya gini, kalau sampai anggaplah memang arisan online ya. Benar, ketika uang itu digabungkan gitu. Benar. Terus tidak ada alat untuk mengembangkan uang itu, misalnya dikembangkan di pasar modal kayak, atau dikembangkan misalnya di argo bisnis kayak yang jelas gitulah di mana uang itu berputar, kan enggak. Istilahnya kita tuh kayak ngeberanakin uang, pokoknya taunya beranak aja. Benar. Tanpa kita ngerti bagaimana mesinnya, polanya seperti itu. Kan sebenarnya dengan ikutan itu aja juga kita udah salah ya gitu. Harusnya udah khawatir ya. Udah khawatir awal, ya. Mana ada sih kita bisa punya uang banyak tanpa kerja keras, nggak mungkin gitu loh. Tiba-tiba uang kita beranak tanpa ada satu hal yang kita kembangkan, entah itu berniaga, berdagang, atau misalnya kita memproduksi apapun gitu kan nggak mungkin gitu. Iya, itu memang tadi Mbak Nanda bilang jangka waktu bahkan bisa sampai dalam jangka waktu 1 minggu ya Mbak. Bahkan itu pemilik arisan, owner itu bisa menghimpun uang sampai ratusan juta Mbak. Sangat menggiurkan, sangat menggiurkan. Dan lebih spesifik ini yang kita kesalkan, yang kita sayangkan, kadang-kadang malah banyak owner-owner ini memang dari awal itu memang sudah berencana untuk menipu Mbak. Karena jangka waktunya kayak saya bilang tadi, 1 minggu dia bisa tebar itu berapa get yang harus dimainkan. Istilahnya get ya Bang? Get Mbak, biasa get. Arisan online ini kan turunan dia. Get 1 minggu itu bisa dia tebar misalnya sampai 20 get. 20 get, 1 get itu bisa dapat 50 juta. Mbak bayangkan 1 minggu dapat 20 get, 1 bulan udah 80 get Mbak. Kalau dia pribadi menghimpun dana orang sampai 80 get, jumlah member itu berarti kan sampai 80 orang. Kalau dia 1 get 10 orang, bayangkan kalau orang itu bisa mentransferkan uang ke rekening dia.
dalam satu minggu itu dalam satu minggu ya 80 orang. Dikali sendiri aja. Gaji siapa sih Mbak? Kalau 1 juta aja kali 80 udah 80 juta Mbak. Sangat menggiurkan kan Mbak? Kalau dari sisi hukum nih, selaku abang pengacara, itu gimana sih arisan online? Kalau pandangan saya sebagai pengacara Mbak Nanda, sepanjang memang itu berjalan normal, tidak ada masalah arisan online. Tapi yang masalah ketika memang timbul korban, itu jadi masalah Mbak. Disitulah baru hukum itu terlihat, gitu. Memang biasanya arisan online itu akan ada korbannya ya? Tergantung Mbak, tergantung niat daripada owner. Kan memang rata-rata ada juga arisan online yang memang berhasil. Ada Mbak yang berhasil berjalan dengan mulus. Tapi untuk persentase sangat kecil. Oh, tidak wah gitu ya Tidak wah, hasilnya Mbak. ya? Karena memang di arisan online ini ada dua permasalahan yang timbul. Pertama memang masalah dari owner sendiri yang setelah menghimpun dana sebegitu banyak dia kabur. Yang kedua dari member, begitu dia sudah memperoleh dana dia nggak mau bayar. Itu dia Mbak. Yang jadi masalah itu 2 titik masalahnya. Bisa dari ownernya sebagai otaknya atau benar. dari membernya yang juga memang niatnya tidak baik dan Niatnya tidak merugikan. baik. Itu yang kalau bahasa klien saya katakan kenapa dia sampai dituntut atau digugat. Ini Bang gara-gara jonkers katanya. Saya juga bingung jonkers itu apa. Rupanya itu Bang? member yang nggak mau bayar. Namanya jonkers. Itu memang istilah-istilah yang luar biasa Mbak berkembang. Nah, kan biasanya kalau memang kebanyakan membersnya itu kaum zilenial, kan harusnya mereka kritis ya Bang? Iya, harusnya kritis Mbak. Tapi memang ya begitu. Tergiur. Tergiur, dan mereka tidak menyadari bahwa dalam arisan online itu sendiri ada hukum yang mengaturnya, bukan main-main. Termasuk owner sendiri. Owner itu udah menyadari salah dalam menerapkan arisan online, salah dalam menerapkan penghimpunan dana, bisa jatuh ke penipuan Mbak, penipuan penggelapan itu secara pidana. Dan itu diatur dalam kitab hukum pidana kita di Indonesia. Nah, saran-saran Abang terhadap korban bagaimana nih? Saran saya terhadap korban, ya korban tetap menggunakan saluran hukum yang ada. Kalau memang sebagai korban arisan online, lakukan somasi atau tagihan kepada owner. Untuk apa? Untuk supaya owner bertanggung jawab penuh. Kenapa? Karena memang owner lah sebagai orang yang harus bertanggung jawab di mata hukum. Karena dia menghimpun dana kita, dia yang menyerahkan dana kita kepada member yang lain, maka dia harus kita kejar untuk bertanggung jawab. Jadi kalau kita somasi untuk mengembalikan dana kita, berapa dana kita yang dirugikan, kalau memang dia tidak bertanggung jawab, tarik dia sebagai orang yang disangkakan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, Pak. Sesuai sebagaimana di pasal 378. Sebenarnya dalam kita mengikuti arisan online ini Bang, apakah ada kontrak yang kita tanda tangan, kita sepakati, atau ada form yang kita isi? Banyak Mbak, kadang-kadang dalam tanda kutip ini banyak para owner arisan online ini berlindung atau berselubung di balik kajian hukum perdata. Banyak begitu Mbak. Jadi seolah-olah saya nih Mbak Nanda sebagai owner, Mbak Nanda kan tahu nih niatan Mbak Nanda dari awal sudah jelas terlihat. Niat Mbak Nanda memang mau menghimpun dana, habis itu mau kabur kan gitu. Jadi Mbak Nanda berlindung, misalnya Mbak Nanda cari konsultan hukum Mbak Nanda. Jadi si konsultan hukum ini bekerja dalam artian membuat para member ini membuat kesepakatan atau kontrak hukum dari awal. Kita dibuat kesepakatan seolah-olah ada perikatan perdata sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian. Jadi kan sebagaimana mungkin pun kita meracik ini arisan, yang namanya niat atau mensrea niat jahat dari awal itu sudah ada, ya pasti penyidik akan memandang itu suatu kejahatan. Walaupun
kita sudah mengikat secara kontrak perdata. Itu banyak Mbak, tanda kutip, banyak itu terjadi. Jadi pengisian online itu bisa dianggap sebagai kontrak perdata? Banyak Mbak, kadang-kadang bisa arisan online itu kadang-kadang si member diminta untuk mengisi persetujuan, apply persetujuan secara online. Banyak juga member itu membuat form, ada formnya, template-nya ada yang sudah disiapkan oleh owner. Jadi di situ disiapkan, bahkan di situ disebutkan bahasanya, jika terjadi sesuatu terhadap arisan online maka member tidak dapat menuntut secara pidana. Kan sudah jelas, harusnya tadi saya bilang kelompok milenial ini orang-orang yang memang tahu Mbak ya, kelompok milenial harusnya Mbak Nanda kita sepakati dari awal, orang-orang yang memang antusiasnya, kreativitasnya itu terjaga, ngelihat itu kan udah tahu. Harusnya kritis ya, Kritis Mbak harusnya. Jadi udah harus tahu dong masalahnya apa. Kok kita diikat kalau terjadi sesuatu kita tidak bisa menuntut, berarti kan ada tanda kutip, ada niatan terselubung di situ. Begitu Mbak Nanda. Kalau saya ya Bang memandang arisan online itu kadang ada hal-hal yang membuat saya pribadi itu sangat kagum. Jadi misalnya gini, ketika anak muda diajak berdagang misalnya, yuk kita dagang, entah MLM, entah berdagang langsung konvensional gitu kan, mereka selalu ngejawab pada nggak punya uang atau nggak bisa jualan. Tetapi ketika ada tawaran arisan online, istilahnya gini, rebahan aja ada uangnya. Itu kalau menurut saya terlalu naif. Karena kenapa? Kita nggak mungkin tiba-tiba punya passive income tanpa kita punya active income. Benar. Kita lewati dulu prosesnya, mengalami berusaha mendapatkan active income, ada pos yang ditabung, dari tabungan itu barulah kita kembangkan menjadi passive income. Kadang ada hal yang membuat saya itu lucu gitu, maksudnya ketika diajak dagang, berniaga, atau nggak mencoba hal yang baru gitu, nggak ada uangnya, nggak punya uang gitu. Tapi gitu arisan Tapi online ketika ada. arisan online itu ada, dan kadang pernah ada kejadian sama teman saya, kagumnya gini, ternyata pas misalnya dia mungkin main di level nomor 2 gitu misalnya, Benar. kok uangnya banyak, pas macet tiba-tiba tersebutlah, iya di situ ada uang kakak saya, di situ ada uang ibu saya, di situ ada uang nenek saya, semua disebut anggota keluarganya. Padahal ketika kita ajak bener ya, kan kalau khususnya dalam Islam, hukum berniaga itu adalah ada pembeli, ada penjual, ada barang yang didagangkan. Benar. Nah, itu kan active income sebenarnya. Dan kita harus mulai dari situ. Tapi kebanyakan dari kita jiwanya mau instan. Benar. Ketika ketipu langsung nih kebakaran jenggot. Benar Mbak. Padahal sebelum kita nyalahin orang, kita nyalahin diri kita sendiri dulu gitu. Hal yang kita lakukan resikonya apa? Dampak ekonominya apa? Dampak hukumnya apa? Karena kan gini juga, kalau misalnya kita sampai tiba-tiba ketipu, akhirnya nyari juga pengacara, biarpun sedikit, biarpun kecil gitu ya, atau enggak ada berkelompok nyari pengacara, minta bantuan hukumnya gitu. Kenapa sebelum memutuskan ngambil arisan online tuh nggak cari pengacara juga buat nanya gitu kan? Apa susahnya gitu kan? Kan zaman sekarang entah lewat media sosial atau nggak mungkin ada kenalan yang memang kerja di kantor pengacara gitu ya. Ya itu aja sih yang sangat saya sayangkan gitu. Kenapa ketika mau diajak kerja aktif, uang nggak ada, kebisaan nggak ada katanya, tapi ketika yang instan nggak ada, diada-adain. Kadang-kadang kita logikanya tidak kena atau tidak tepat. Bahkan pribadi saya, kebetulan saya sebagai kuasa hukum dari salah satu member arisan online yang ada di Medan, itu sudah jelas Mbak, yang mau saya laporkan itu masih baru tamat SMA Mbak. Bagaimana mungkin menghimpun dana segitu banyak? Ownernya baru tamat SMA Mbak. Hanya bermodalkan banyaklah pengikut-pengikutnya di Instagram,
banyak followernya atau gitu. follower lah, atau dianggap selebgram lah ya, artis Instagram. Jadi kadang-kadang kita melihat hal yang tidak wajar, tidak sinkron. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab secara hukum? Kadang-kadang masih di bawah umur, Mbak. Hanya memang karena media sosial, tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan, orang terperdaya. Jadi tidak mengindahkan, atau dalam perspektif pandangannya tidak rasional lagi. Begitu Mbak Nanda. Sering perspektifnya, kejadiannya sering seperti itu. Bang Mahadi, kesimpulannya apa nih tentang arisan online? Supaya teman-teman di luar sana itu terbuka pikirannya dalam memutuskan untuk ikut atau tidak arisan online. Kalau kesimpulan, kalau pribadi saya Mbak ya, selaku praktisi hukum, arisan online tidak ada masalah Mbak diikuti. Tapi memang yang si pengikut sebagai subjek hukum itu memang harus lebih jeli memandang apakah memang owner dari arisan online ini dapat dipercaya, atau memang dia layak untuk dipercaya, dan memang lebih waspada dan wajib dimonitor. Kenapa? Karena sudah jelas dana yang kita titipkan itu ke rekening pribadi owner. Dari situ Mbak, kalau saya sederhana closingnya, lebih cenderung ke waspada deh, itu aja. Bang Mahadi, terima kasih ya sudah hadir di acara podcast saya. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk orang banyak, menambah wawasan dari segi hukumnya, dan membuat masyarakat lebih teredukasi. Terima kasih Mbak Nanda, saya sudah diundang. Buat teman-teman yang jangan lupa nonton podcast selanjutnya dari Kos Nanda.